Halo Sobat Manhwa, di video kali ini kita akan membahas manga berjudul The Modern Era Strongest Soldier, bergenre action, adventure, dan fantasi. Berlatar di zona konflik Afrika, satuan kelompok pasukan khusus yang dipimpin seorang pria bernama Ryuji sedang menjalankan misi membasmi para pemberontak. Ryuji adalah kapten pasukan khusus yang sangat cerdas dan terampil. Dalam sekejap ia mampu membunuh semua para pemberontak seorang diri dengan keahliannya. Namun saat mereka akan kembali ke markas, tiba-tiba muncul sebuah kabut yang entah dari mana, dan tiba-tiba saja Ryuji dipindahkan seorang diri ke dunia lain. Tepat saat Ryuji dipindahkan, terdengar suara sistem di kepalanya yang memanggilnya seorang pahlawan dari dunia lain. Mendengar itu tentu saja Ryuji merasa bingung apa yang sedang terjadi. Dia baru saja dipindahkan ke tempat asing, dan sekarang ada seseorang yang berbicara di kepalanya. Sistem itu kemudian mengatakan kalau dia adalah Voice, yang akan menjadi pemandu Ryuji selama berada di dunia ini. Voice juga mulai menjelaskan semua tentang dunia ini dan memperlihatkan level karakter Ryuji, yang pada intinya dunia ini seperti sebuah game yang dapat menggunakan sihir. Mendengar semua itu, setidaknya Ryuji sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang dunia ini. Tak lama kemudian ia mendengar suara seseorang, sehingga Ryuji segera pergi memeriksanya. Di sana ia melihat sebuah kelompok yang sedang menghadapi seekor monster menggunakan sihir. Melihat serangan mereka, Ryuji mengatakan, walaupun mereka menggunakan sihir, namun serangan mereka sangatlah buruk karena mereka hanya asal menyerang. Sehingga akhirnya Ryuji menghampiri mereka dan menawarkan bantuan. Awalnya mereka bingung dari mana datangnya orang ini, namun Ryuji langsung maju sendiri dan menghadapi monster itu dengan hanya menggunakan pisau dan keahlian bertarungnya. Yang pada akhirnya Ryuji berhasil membunuh monster itu dengan mengincar titik lemahnya. Melihat itu mereka sungguh tak percaya Ryuji mampu membunuh monster itu hanya dengan sebuah pisau. Mereka lantas menanyakan siapa Ryuji sebenarnya, namun Ryuji menjawabnya kalau dia hanya seorang prajurit. Setelah membunuh monster itu, Ryuji mendapatkan sebuah koin yang dijatuhkan oleh monster tersebut dan ia juga langsung naik level. Melihat kekuatan Ryuji, mereka pun mengajaknya bergabung dengan tim mereka sampai berhasil keluar dari dungeon ini. Mendengar itu Ryuji langsung menyetujuinya karena ia masih belum tahu banyak tentang dunia ini. Di perjalanan mereka bekerja sama menghadapi beberapa monster yang mereka temui. Ryuji juga banyak belajar dari mereka, bahwa dungeon memiliki sebuah level yang dimulai dari level E, sampai level S. Dan di atas semua itu, ada dua dungeon spesial yaitu dungeon legendaris dan mythical. Dan tentunya di setiap level, monsternya juga akan semakin kuat. Ryuji juga diberitahu setiap mereka membunuh monster maka akan ada hadiah yang akan jatuh seperti yang didapatkan Ryuji sebelumnya. Dan untuk koin yang didapat Ryuji sebelumnya, ternyata itu adalah sebuah item yang dapat memanggil senjata yang pernah digunakan pemiliknya. Di dunia ini mereka menganggap koin pemanggil hanya sebuah sampah karena mereka bertarung menggunakan sihir bukan menggunakan alat. Sementara menurut Ryuji koin ini adalah sebuah item yang sangat dibutuhkannya dan akan menjadi kartu andalannya, karena ia bisa memanggil berbagai macam senjata yang pernah digunakannya dalam pertarungan. Kemudian ketika mereka akan segera keluar dari dungeon, muncullah monster naga yang sangat besar dan menyeramkan di hadapan mereka. Melihat itu mereka menjadi sangat ketakutan dan merasa kalau mereka akan segera mati di tempat ini. Mereka tak menyangka seekor naga muncul di dungeon level B. Meski begitu mereka tak mau mati begitu saja sehingga mereka menyerang naga itu bersama-sama. Namun naga itu sama sekali tak terluka dengan sihir, bahkan tergores saja tidak. Ditambah lagi kekuatan penghancur naga itu sangatlah luar biasa. Ryuji yang melihat naga itu tak terluka dengan sihir, ia pun berencana menyerang naga tersebut menggunakan serangan fisik. Ryuji lalu memanggil senjata sniper berkaliber tinggi yang mampu menghancurkan sebuah tank untuk membunuh naga tersebut. Tapi Ryuji tak bisa melakukannya sendiri karena ia perlu mengincar titik lemah naga itu yang berada di dekat leher. Sehingga ia meminta kepada yang lainnya untuk mengalihkan perhatian naga itu.
Sementara yang lainnya sibuk mengalihkan perhatian naga, Ryuji mulai fokus membidik karena ia hanya punya satu kesempatan sebelum naga itu menyadari keberadaannya. Kemudian ketika target sudah terkunci, Ryuji langsung melepaskan tembakan dan langsung tepat mengenai sasaran, di mana membuat naga itu langsung tumbang dan mati seketika. Ryuji langsung naik level beberapa kali dan hadiah yang jatuh juga sangatlah banyak. Sementara yang lainnya sibuk dengan hadiahnya, Ryuji menemukan sepasang sepatu anak kecil di tempat itu. Melihat itu ia lalu menanyakan kepada mereka, mengapa ada anak kecil di dalam dungeon. Mereka kemudian mulai menjelaskan semuanya, mereka mengatakan kalau sedari awal tujuan mereka datang ke sini adalah menemukan anak kecil yang hilang yang kemungkinan diculik oleh para goblin. Mereka juga mengatakan kalau dalam misi ini salah satu anggota mereka juga telah tertangkap dan dibawa para goblin. Mereka tak bisa menolong karena jumlah para goblin yang sangat banyak. Mendengar semua itu Ryuji menjadi marah, ia mengatakan kalau kalian telah mengorbankan anggota kalian dan malah ingin kabur meninggalkan dungeon. Mendengar ucapan Ryuji, mereka malah balik marah kepada Ryuji. Mereka mengatakan bukannya mereka tak mau menolong namun tiba-tiba saja monster yang muncul di dungeon ini menjadi sangat kuat padahal ini adalah dungeon level rendah. Mereka juga tak bisa berbuat banyak karena petualang dengan level rendah seperti mereka tak seharusnya bertemu para monster kuat di dungeon ini. Dan jika mereka terus memaksa menolong, maka mereka semua hanya akan tewas dibunuh monster. Dan karena hal itulah yang menjadi alasan mereka berencana segera keluar dari dungeon dan meminta bantuan kepada petualang level tinggi yang seharusnya sesuai dengan monster yang ada di tempat ini. Mendengar semua itu, Ryuji akhirnya memahami keputusan mereka karena normalnya semua orang harus menghargai nyawa mereka terlebih dahulu. Namun di sini Ryuji malah langsung pergi sendiri dan sama sekali tak merasa takut mati. Menurutnya kalau hanya untuk nyawa itu masih belum cukup ia jadikan alasan untuk kabur meninggalkan teman-temannya. Kemudian ketika Ryuji telah menemukan sarang para goblin, di sana ia melihat 3 orang yang diculik, sehingga tanpa banyak bacot Ryuji langsung maju dan membunuh satu persatu para goblin sekaligus menyelamatkan para sandera. Ryuji kemudian menyuruh wanita cantik ini untuk menjaga anak-anak, sementara Ryuji ia kembali menerjang para goblin dan terus membunuh satu persatu dari mereka. Namun perlahan-lahan pisau yang digunakan Ryuji menjadi tumpul akibat banyaknya goblin yang ia bunuh dan jumlah para goblin juga yang tak ada habisnya, sehingga akhirnya Ryuji mulai terkena serangan dan mulai terpojok. Namun ia tak menyerah dan malahan ia semakin bertekad membunuh lebih banyak lagi. Tak lama kemudian mereka akhirnya datang membantu Ryuji dan memilih tidak kabur. Sang kapten lalu menyuruh Ryuji menggunakan auranya untuk menghadapi para goblin. Karena Ryuji tak mengetahui apa itu aura sehingga ia meminta wanita bernama Varia ini untuk menjelaskannya. Varia mengatakan kalau aura berbeda dengan magic, walaupun Ryuji tak bisa menggunakan magic namun ia masih bisa melapisi tubuhnya dengan aura. Mendengar penjelasan itu Ryuji lalu meminta voice pemandunya untuk membantunya mengaktifkan aura miliknya. Sehingga dalam sekejap Ryuji langsung mampu mengeluarkan dan mengendalikan auranya. Varia yang melihatnya ia merasa heran bagaimana cara Ryuji bisa mempelajari penggunaan aura dengan sangat cepat. Sementara Ryuji ia merasa semakin bertambah kuat sehingga tanpa banyak bacot ia kembali menghabisi para goblin dengan kekuatan auranya. Dia bahkan sekarang merasa kalau ini terlalu mudah untuknya. Tak lama kemudian muncullah raja dari para goblin. Melihat itu sang kapten menyuruh mereka untuk segera kabur karena Raja Goblin bukanlah tandingan mereka. Namun seperti biasa tak ada kata kabur bagi Ryuji, ia langsung menerjang ke arah Raja Goblin dan menghajarnya menggunakan tangan kosong. Dan dengan hanya satu pukulan saja, Raja Goblin itu langsung tewas seketika. Melihat itu lagi-lagi mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat, menurut mereka Ryuji terlalu kuat sebagai petualang tanpa magic. Setelah itu mereka mengantar anak-anak yang telah diculik kembali ke keluarga mereka. Mereka juga membagi item yang mereka dapatkan dari membunuh monster.
Faria kemudian menyarankan kepada Ryuji agar menukar item itu menjadi uang di kuil petualang yang berada di kota, agar tak merepotkan Ryuji. Mendengar itu Ryuji pun setuju, namun karena jarak kota dari tempat itu cukup jauh dan hari sudah sore, sehingga mereka singgah di penginapan sebelum melanjutkan perjalanan. Di malam hari, Ryuji bertanya kepada Voice bagaimana cara ia bisa kembali ke dunia asalnya. Voice mengatakan kalau ada 10 tempat di dunia ini yang bisa membawanya kembali, namun Ryuji tak bisa pergi ke sana kecuali ia telah menaklukkan dungeon mythical. Mendengar itu Ryuji terdiam dan merasa sepertinya ini akan cukup sulit. Keesokan harinya setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di kota bawah tanah, yaitu kota yang dimaksud oleh Faria. Sambil berjalan memasuki kota, Faria mulai menjelaskan alasan kota ini disebut sebagai kota bawah tanah. Faria mengatakan di tengah kota ini ada sebuah lubang yang sangat besar, dan di dasarnya terdapat dungeon legendary. Dan dulunya katanya kota ini didirikan oleh para petualang yang pergi menaklukkan dungeon. Di kota ini juga terdapat berbagai macam ras hidup berdampingan dengan damai. Setelah menjelaskan semuanya, mereka akhirnya sampai di kuil petualang. Selain menukarkan uang, Faria juga mendaftarkan Ryuji menjadi seorang petualang resmi. Namun ketika petugas meminta Ryuji untuk menyebutkan tipe magic apa yang ia gunakan, Ryuji dengan jelas mengatakan kalau dia tak mempunyai kekuatan magic. Mendengar itu petugas menjadi ragu untuk mendaftarkan Ryuji, karena menurutnya orang tanpa kekuatan magic di dunia ini hanya akan terbunuh oleh monster. Faria kemudian mencoba meyakinkan petugas kalau Ryuji sangatlah kuat. Dia mengatakan kalau Ryuji mampu membunuh Raja Goblin dan Naga menggunakan tangan kosong. Mendengar itu seketika semua orang yang ada di tempat itu tertawa sejadi-jadinya. Di dunia ini sihir adalah segalanya, jadi menurut mereka sangat tidak masuk akal seseorang membunuh monster dengan tangan kosong apalagi monster selevel naga. Melihat semua orang meremehkan Ryuji, Faria pun sangat kesal dan memarahi mereka. Sementara Ryuji ia tetap tenang karena menurutnya reaksi mereka adalah sesuatu yang wajar. Tak lama kemudian pemimpin guild datang bernama Roshio. Namun berbeda dengan kebanyakan pemimpin guild yang ramah dan menjaga pendatang baru, Roshio malah sangat sombong dan meremehkan Ryuji. Dia bahkan ingin memberi pelajaran kepada Ryuji dengan secara khusus akan menguji Ryuji apakah layak menjadi seorang petualang. Sesampainya di tempat ujian, Roshio langsung menyerang Ryuji menggunakan sihir apinya digabung dengan sihir pengendali tanahnya. Melihat kekuatan Roshio, Faria tak menyangka kalau Roshio mempunyai dua tipe elemen magic. Di dunia ini orang yang memiliki elemen ganda termasuk cukup langka. Namun meski begitu Ryuji mampu menghindari semua serangan Roshio. Dan dengan pengalaman bertempurnya Ryuji hampir saja mendaratkan serangan telak di wajah Roshio, namun ia langsung menghentikannya karena menurutnya ini hanyalah ujian. Roshio yang hampir terkena pukulan itu, ia pun menjadi gemetaran di hadapan Ryuji. Semua orang yang menonton, mereka tak menyangka Ryuji mampu mengalahkan Roshio tanpa menggunakan sihir. Mereka juga telah mengakui kekuatan Ryuji dan meminta Roshio menyetujui pendaftaran Ryuji sebagai petualang resmi. Namun Roshio yang tak terima dengan kekalahannya, ia malah mengatakan kalau dia tak akan pernah menyetujui pendaftaran Ryuji. Di waktu yang bersamaan muncullah monster troll di dalam kota, di mana itu membuat semua warga menjadi panik. Mereka mengatakan kalau troll itu datang dari dungeon bawah tanah dan menyerang kota. Melihat troll itu, para petualang menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi monster itu. Namun sayangnya troll tersebut sangat sulit dikalahkan karena ia terus beregenerasi dengan sangat cepat. Melihat serangan magic para petualang tak berhasil, Ryuji pun meminta kepada mereka agar memancing troll itu ke tempat ujian. Di sini kebetulan Ryuji memiliki 5 koin pemanggil dan memanggil beberapa granat, dan ketika troll itu masuk ke tempat ujian Ryuji langsung meledakkannya dengan granat. Melihat itu mereka menjadi bertanya-tanya benda apa yang digunakan oleh Ryuji untuk meledakkan troll itu. Sementara Ryuji ia terus-terusan meledakkan troll itu, di mana membuat troll tersebut jatuh ke tanah.
Tak berhenti sampai di situ, Ryuji terus melanjutkan serangannya menghujani troll itu dengan peluru. Hingga pada akhirnya troll tersebut tak bisa beregenerasi dan tewas di tangan Ryuji. Para petualang yang melihat pertarungan itu mereka pun sangat memuji kehebatan Ryuji. Setelah itu mereka kembali mendesak Rasio untuk menerima Ryuji sebagai petualang, namun lagi-lagi Rasio terus menolaknya. Di waktu yang bersamaan pemimpin kota datang dan memarahi Rasio karena telah menggunakan kekuasaannya sebagai ketua guild dengan sembarangan. Pemimpin juga mengancam akan melaporkannya kepada kantor pusat. Mendengar itu Rasio langsung menjadi sangat ketakutan dan meminta maaf. Kemudian pemimpin menghampiri Ryuji dan berterima kasih karena telah menyelamatkan kota. Pemimpin juga mengungkapkan kalau Varia yang bersama Ryuji sebenarnya adalah putrinya. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sobat Manhwa undur diri. Bye-bye.